Selamat datang dalam program pembinaan Soft Skills Mahasiswa Baru UNY tahun 2020. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas praktik etika perilaku mahasiswa. Salah satu filosofi Jawa yang dapat menggambarkan mahasiswa beretika dan bermartabat yaitu ajining diri soko lati, yang artinya nilai diri tercermin dari perkataan. Ajining rogo soko busono, yang artinya pakaian mencerminkan kepribadian. Ajining awak soko tumindak, yang artinya nilai diri tercermin dari perilaku. Mahasiswa UNY diharapkan memiliki etika berpenampilan dan berpakaian, antara lain berpakaian dan bertata rias secara wajar, bersih, rapi, sopan, dan serasi sesuai dengan konteks keperluan. Sementara jika Anda berkomunikasi melalui email, maka yang pertama, gunakan email UNY dengan domain @student.uny.ac.id untuk keperluan akademik. Kedua, tuliskan subjek email sesuai dengan keperluan. Dan ketiga, tuliskan konten email dan jika diperlukan, masukkan lampiran file dengan nama yang jelas. Sebaiknya, email formal memuat komponen berikut: sapaan, salam, mengenalkan diri, menyampaikan keperluan, penutup berupa ucapan terima kasih, dan signature. Hal yang perlu dihindari saat mengirim email adalah: yang pertama, tidak memerintah dosen. Misalnya, dengan kalimat, tolong diperiksa, tolong disetujui dengan segera, dan sebagainya. Dan yang kedua, mengirim email tanpa identitas dan keperluan yang jelas. Berikut contoh etika yang baik dalam mengirim pesan. Pertama, waktu. Mengirim pesan pada hari dan jam kerja. Kedua, bahasa. Gunakan bahasa yang baik dan benar, bukan bahasa gaul. Gunakan kata ganti saya. Jangan menggunakan kata ganti aku, gue, atau yang sejenisnya. Ketiga, salam. Ucapkan salam pembuka, selamat siang atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keempat, sertakan identitas diri. Dosen bukanlah phonebook berjalan yang menyimpan begitu banyak nomor telepon mahasiswa. Sertakan identitas Anda dengan baik. Contoh, saya Tiara dari Prodi Teknik Sipil, mahasiswa bimbingan skripsi Bapak. Kelima, sampaikan keperluan saudara dengan jelas dan singkat. Contoh, saya memerlukan persetujuan Bapak untuk mengajukan sidang skripsi. Keenam, ucapkan permohonan maaf, kemudian diakhiri dengan ucapan terima kasih dan salam penutup. Tampilan ini adalah gambaran contoh pesan yang baik. Kesalahan yang sering dilakukan mahasiswa saat menghubungi dosen dengan pesan elektronik: tidak memberikan identitas, menggunakan bahasa alay, contoh BTW, kos, OTW, atau singkatan kata lain, mengirim pesan dengan bahasa memerintah. Gunakan tanda baca yang sesuai dan wajar. Hindari menggunakan tanda tanya lebih dari satu. Hindari menggunakan tanda seru. Menggunakan tulisan yang tidak sesuai, misal menggunakan huruf kapital semua atau kecil semua. Huruf kapital semua bisa menandakan saudara berbicara dengan intonasi tinggi. Tampilan ini merupakan contoh kesalahan yang sering dilakukan mahasiswa saat menghubungi dosen dengan pesan elektronik.
etika pembelajaran online menggunakan video conference untuk mahasiswa UNY yaitu: yang pertama, login menggunakan akun SSO UNY. Kedua, menyapa setiap kali masuk atau keluar dari sesi online. Ketiga, gunakan bahasa yang santun dan komunikatif. Keempat, aktifkan kamera agar wajah dapat terlihat seluruh peserta atau sesuai persetujuan dosen. Kelima, mikrofon dinyalakan hanya jika saudara ingin berbicara. Keenam, tidak mematikan atau menyalakan mikrofon pihak lain. Ketujuh, sampaikan izin untuk membagikan file elektronik. Kedelapan, bicaralah bergantian agar semua peserta dapat mendengar dengan baik dan tidak memotong pembicaraan. Kesembilan, manfaatkan menu chatting untuk berinteraksi dengan baik. Kesepuluh, bersikap sopan dalam berkomunikasi selama mengikuti sesi online. Dan kesebelas, gunakan etika yang sama seperti pembelajaran offline. Bersumber dari Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018, Pasal 9, etika mahasiswa terhadap dosen meliputi: yang pertama, menghormati dosen tanpa membedakan suku, ras, agama, dan status sosial. 2. Bersikap jujur terhadap dosen. 3. Menjalin kerjasama yang baik dan kooperatif dengan dosen. Keempat, bersikap sopan santun dalam berinteraksi terhadap semua dosen di lingkungan UNY. Kelima, santun dalam berkomunikasi terhadap dosen, baik komunikasi lisan maupun komunikasi melalui media sosial. Keenam, tidak menjanjikan atau memberikan segala sesuatu kepada dosen agar mendapatkan perlakuan istimewa. Ketujuh, menjaga nama baik dosen dan tidak menyebarluaskan informasi yang menyesatkan tentang pribadi dosen kepada orang lain. Dan kedelapan, tidak mengeluarkan ancaman dan atau bersikap bermusuhan pada dosen yang dianggap bersikap tidak adil atau menyakitkan hati. Nah, sekarang buatlah contoh konten pesan elektronik melalui email atau chat WhatsApp. Demikian materi pembinaan soft skills mahasiswa baru UNY tahun 2020 tentang praktik etika perilaku mahasiswa. Semoga bermanfaat dan terima kasih.